Hai hai hai, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Kami akan membahas mengenai sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang ekonomi usaha tani. Dan setelah menyaksikan, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Stay tune. Apa itu ekonomi usaha tani? Nah, ekonomi usaha tani terdiri dari ekonomi dan usaha tani. Baiklah, kami akan bahas satu persatu dari ekonomi usaha tani. Dan setelah menyaksikan, kita akan membahas mengenai ekonomi. Pertama-tama kita cari tahu dulu ya, ekonomi itu berasal dari mana sih? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya adalah oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan-aturan hukum. Ekonomi bukan hanya sekedar membahas tentang uang, dan uang, tetapi ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas dengan cara seefisien mungkin. Apa itu usaha tani? Usaha tani merupakan pengelolaan tentang sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan, dan skill lainnya. Untuk apa hal tersebut? Untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan dan memperbaiki taraf kehidupan petani. Selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur pokok usaha tani yang sangat-sangat penting untuk menjalankan usaha tani yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah lahan, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari alam yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan berproduksi pertanian dan lain-lainnya. Yang kedua, ada tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan yang ketiga ada modal, yaitu barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi pertanian seperti tanah dan bangunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pengelolaan, yaitu kemampuan petani menentukan dan mengkoordinasikan faktor-faktor yang dikuasai sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Menurut Bapak Mubiarto pada tahun 1979, ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Dalam analisis mikro meliputi analisis ekonomi terhadap proses teknik, produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam proses produksi pertanian, hubungan antara faktor-faktor produksi, hubungan antara produksi dan hasil produksi, dan hubungan antara beberapa hasil produksi dalam suatu proses produksi. Dan ilmu ekonomi makro dalam pertanian mencakup kemampuan mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi pertanian untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan menghubungkan persoalan-persoalan ekonomi makro seperti pendapatan nasional, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan pembangunan ekonomi. Bahasan ekonomi pertanian yaitu pertama kegiatan produksi dan selanjutnya masuk dalam aspek mikro, selanjutnya peranan hubungan input dan output, dan macam atau ketersediaan dalam waktu yang tepat, ditinjau dari segi efisiensi penggunaan FP-nya, dan melihat kesenjangan produktivitas atau yield gap, dan selanjutnya antara produktivitas yang seharusnya potensial dengan yang dihasilkan petani.
Selanjutnya kita membahas tentang hubungan ilmu ekonomi pertanian dengan ilmu lainnya. Ilmu pengetahuan terdiri dari matematika, akuntansi, fisika, ekonometrika, biologi, psikologi dipelajari dalam ilmu ekonomi, yang mana ekonomi pertanian merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Selanjutnya, perbedaan usaha tani dengan agribisnis. Jadi, perbedaan antara agribisnis dan pertanian setidaknya ada dua, yaitu ditinjau dari segi wawasan usaha dan dari bidang yang tercakup. Yaitu yang pertama, jika agribisnis, wawasan usahanya adalah komersial, yaitu niaga atau perdagangan. Maka, pertanian wawasannya ada yang subsisten, hobi, di samping ada yang komersial, serta campuran antar dua wawasan tersebut. Yang kedua, ada dari segi bidang, yaitu agribisnis lebih luas daripada pertanian, karena mencakup subsisten, pertanian di samping subsisten yang lainnya. Usaha tani dan perkebunan dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, luas lahan. Usaha tani memiliki lahan yang sempit, sedangkan perkebunan memiliki lahan yang luas. Yang kedua, status lahan. Usaha tani status lahannya milik sendiri, sewa dan sakap atau garapan, sedangkan perkebunan status lahannya memakai hak guna usaha atau HGU dan biasanya dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, pengelolaan. Usaha tani dikelola secara sederhana, sedangkan perkebunan secara kompleks. Yang keempat, jenis tanaman. Usaha tani jenis tanamannya campuran atau monokultur pangan, sedangkan perkebunan tanaman pedagang monokultur. Yang kelima, teknik budidaya. Usaha tani secara sederhana, sedangkan perkebunan mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, permodalan. Usaha tani permodalannya padat karya, sedangkan perkebunan padat modal dan padat karya. Yang ketujuh, tenaga kerja. Usaha tani meliputi petani dan keluarga, sedangkan perkebunan semuanya tenaga upah. Yang kedelapan, orientasi. Usaha tani berorientasi kepada subsistem, semi komersial dan komersial, sedangkan perkebunan hanya secara komersial. Yang pertama, peternakan yang dibagi dalam beberapa skala, yaitu peternakan sebagai usaha sambilan, peternakan menjadi cabang usaha, peternakan melakukan usaha sebagai penghasilan pokok, peternakan menjadi usaha industri. Yang kedua, pembangunan pertanian berbasis agribisnis. Dalam sistem ini, petani diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Tujuan dari pembangunan pertanian agribisnis adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Yang kedua, menciptakan sistem ketahanan pangan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk pertanian dalam pasar global. Yang keempat, membangun aktivitas ekonomi pedesaan. Kemudian, adapun tujuan dari usaha tani yaitu yang pertama, menggerakkan kegiatan di semua komponen, yang berarti juga mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah atau daerah. Yang kedua, memperoleh keuntungan berusaha tani. Yang ketiga, memberikan kesempatan kerja. Yang keempat, memberikan nilai tambah produk pertanian. Yang kelima, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. Dan yang keenam, mengangkat kembali citra atau daya tarik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik usaha tani dan komoditi pertanian. Kedudukan usaha tani pada sistem agribisnis adalah memanfaatkan input untuk kemudian ditransformasikan menjadi output yang mempunyai nilai guna. Karakteristik usaha tani dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, adanya jarak waktu antara mulai investasi dengan penerimaan hasil yang lama. Karena proses produksi, pertanian memerlukan waktu yang lama. Kedua, yaitu harga jual. Bila panennya sukses, itu belum tentu menentukan bahwa petani tersebut untung, karena akan dihadapkan pada harga saat itu. Hambatan untuk bisa panen saja sudah sangat luar biasa. Setelah panen belum tentu mendapatkan harga yang baik. Hal ini banyak terjadi di hampir 100% komoditi, misalnya cabai, bawang merah, jagung, sawit, kakao, cengkeh, tebu, dan lain-lain. Yang lolos dalam kekhawatiran akan jatuhnya harga cuma komoditi padi atau beras.
Harga beras sudah dipatok karena adanya lembaga penyeimbang yaitu Bulog. Yang ketiga, yaitu melihat musim. Menanam tanaman khususnya di Indonesia harus memperhatikan faktor musim. Kapan musim penghujan, musim pancaroba, dan musim kemarau. Dari situ nanti bisa diatur strategi budidayanya. Misalnya menanam bawang merah di musim kemarau yang sangat mudah. Tetapi biasanya harga jualnya jatuh. Kalau ingin harga jualnya tinggi, menanamnya harus di sekitar musim hujan. Tetapi budidaya penyelamatan tanaman amatlah sulit dan perlu perhatian ekstra. Selanjutnya, melihat resiko. Ada beberapa tanaman yang resiko kegagalannya besar. Ada juga tanaman yang resiko kegagalannya kecil. Ini harus benar-benar diperhatikan. Karena menjadi pengusaha tani ini diibaratkan sebagai berjudi yang halal. Selanjutnya, melihat potensi keuntungan. Ada beberapa tanaman yang keuntungannya sedikit, seperti padi dan mentimun. Namun, ada juga tanaman yang keuntungannya besar, seperti cabai dan bawang merah. Selanjutnya, yaitu adalah melihat modal. Ada tanaman yang budidaya yang tidak membutuhkan modal yang sedikit. Ada pula yang membutuhkan banyak modal. Tetapi faktor ini juga dipengaruhi oleh skala budidayanya. Selanjutnya, melihat lamanya masa budidaya. Ada tanaman yang masa tanamnya sebentar, sekitar 3-4 bulan, seperti padi dan jagung. Namun ada pula yang masa tanamnya panjang seperti tebu dan ketela. Selanjutnya, melihat tingkat kesulitan. Ada tanaman yang tingkat kesulitannya tinggi seperti cabai, melon, dan semangka. Namun ada pula yang rendah seperti jagung dan ketela. Selanjutnya yaitu mengenai modal dalam usaha tani. Modal dalam usaha tani diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu secara langsung atau tak langsung dalam suatu proses produksi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelembagaan yang terkait dengan pertanian. Yang pertama ada lembaga pembiayaan. Keuangan pertanian adalah suatu studi makro tentang usaha untuk mendapatkan modal, memakai modal tersebut, dan terakhir mengontrolnya di bidang pertanian dalam arti agregatif. Pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Salah satu lembaga pembiayaan dalam usaha tani adalah kredit usaha tani atau yang disebut dengan KUT. Kredit usaha tani adalah kredit modal kerja yang disalurkan melalui lembaga keuangan atau bank, koperasi atau KUD yang disebut koperasi unit desa, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang digunakan untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi tanaman padi, palawijaya, dan hortikultura. Kredit yang dimaksud merupakan tambahan modal sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan tujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Yang B yaitu adalah lembaga pemasaran dan distribusi. Lembaga pemasaran dalam distribusi hasil pertanian dalam usaha tani merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi pertanian dari produsen kepada konsumen.
serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Apa sih bentuk-bentuk dari keterlibatan lembaga pemasaran hasil usaha tani? Itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi hasil usaha tani tetapi menguasai akses pasar. Contohnya seperti Green Heart di perumahan Gria Santa atau kios buah. Nah, yang kedua yaitu adalah lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai hasil komoditi usaha tani yang diperjualbelikan. Contohnya adalah usaha jasa transportasi. Lembaga pemasaran juga terlibat dalam mewujudkan peningkatan nilai guna pada komoditi hasil pertanian. Di antaranya, fungsi pemasaran yang dijalankan adalah pertama, fungsi pertukaran atau yang disebut dengan exchange function. Fungsi ini dalam pemasaran hasil usaha tani meliputi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dalam melaksanakan fungsi penjualan baik dari petani kepada kelompok tani atau dari kelompok tani kepada distributor, selalu memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu serta harga yang diinginkan konsumen atau lembaga pemasaran yang ada pada rantai pemasaran berikutnya. Yang kedua ada fungsi fisik atau physical function. Fungsi fisik ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperlukan oleh komoditi usaha tani, sehingga komoditi ini akan memperoleh tambahan guna tempat dan guna waktu. Fungsi fisik yang dijalankan dalam pemasaran komoditi adalah fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan komoditi dari daerah surplus atau manfaat komoditi rendah menuju daerah defisit atau manfaat tinggi, atau dari produsen menjadi konsumen. Kegiatan dalam fungsi pengangkutan meliputi perencanaan, pemilihan alat-alat transportasi dalam pemasaran, menghitung resiko kerusakan dan keadaan jalan. Yang ketiga, ada fungsi penyediaan fasilitas atau facilitating function. Fungsi penyediaan fasilitas pada hakikatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fisik. Fungsi ini meliputi standarisasi, penggunaan resiko, informasi, harga, dan penyediaan dana. Standarisasi merupakan salah satu fungsi penyediaan fasilitas untuk menetapkan grade kriteria kualitas komoditi. Yang C yaitu adalah koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang tunduk kepada hukum badan usaha atau perusahaan. Nah, walaupun koperasi merupakan suatu badan usaha, tetapi tidak sama dengan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Dalam koperasi, petani termasuk ke dalam bagian anggota koperasi kaum produsen, terutama di dalam koperasi usaha tani. Oleh karena itu, pengembangan koperasi unit desa atau KUD baik sekali untuk dihidupkan di lingkungan ekonominya. Kegiatan dari koperasi ini adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi pertanian, antara lain memberikan pinjaman modal, menyediakan pupuk, menyediakan pestisida, menyediakan benih dan peralatan pertanian, memberi penyuluhan teknik pertanian, dan membantu penjualan hasil pertanian anggotanya. Selanjutnya yang D yaitu adalah lembaga pendidikan. Sebatas menjadi petani sesungguhnya tidak terlalu perlu melewati sebuah pendidikan formal tertentu, apalagi bagi petani kecil di pedesaan yang hidup hanya dengan lahan terbatas. Para petani di pedesaan belajar pertanian biasanya melalui cara-cara praktis dan sederhana, meniru orang tua atau para tetangga yang bekerja menjadi petani. Sementara lainnya, ada orang yang belajar tentang pertanian melalui sekolah dan universitas yang dilaksanakan secara sistematis mengikuti kurikulum, cara belajar, serta evaluasi. Selanjutnya yang ke E yaitu adalah lembaga penyuluh pertanian.
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama kelembagaan ini adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumber daya manusia pertanian serta penyelenggaraan penyuluhan. Di antara beberapa fungsi lembaga ini adalah: pertama, fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan. Yang kedua, fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi. Selanjutnya, serta model usaha agrobisnis dan pasar bagi petani di pedesaan. Yang ketiga, ada fungsi pengembangan SDM pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan. Yang keempat, ada penataan administrasi dan peningkatan kinerja penyuluh pertanian yang berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kelima, ada kegiatan partisipasi petani, penyuluh, dan peneliti. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran kelembagaan di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan tingkat kelembagaan petani. Di antara lainnya adalah: pertama, sebagai sentra pelayanan pendidikan non formal dan pembelajaran petani dan kelompoknya dalam usaha agrobisnis. Yang kedua, sebagai sentra komunikasi, informasi, dan promosi teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil peralatan, dan model-model agrobisnis. Yang ketiga, sebagai sentral pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan berbasis kerakyatan sesuai kebutuhan petani dan profesionalisme penyuluhan pertanian. Keempat, sebagai sentra pengembangan kelembagaan sosial ekonomi petani. Kelima, sebagai sentra pengembangan kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian. Keenam, sebagai sentra pengembangan kemitraan dengan dunia usaha agrobisnis. Selanjutnya, yang terakhir, lembaga penjamin dan penanggung resiko. Dalam usaha tani, peran usaha besar dan menengah sangat diharapkan dapat membantu permodalan yang dibutuhkan usaha kecil dan mengembangkan usahanya. Dalam upaya mengembangkan kemitraan usaha agrobisnis, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat kesinambungan dan kemajuan sistem agrobisnis. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan lembaga asuransi sebagai lembaga proteksi apabila terjadi resiko dalam menjalankan praktek kemitraan usaha agrobisnis. Usaha asuransi merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian risiko yang banyak manfaatnya dalam kehidupan petani. Di antaranya dapat menggalang suatu tujuan yang lebih besar sehingga melahirkan rasa optimisme dalam meningkatkan usaha yang berakibat pula menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi usaha tani. Menurut Suharjo dan Dahlan Potong mengemukakan bahwa usaha tani sebagai objek pengamatan dapat dilihat dari berbagai segi, dan dalam bukunya tersebut ia meninjau 4 segi pengamatan, yaitu yang pertama menurut bentuknya, yang kedua menurut coraknya, yang ketiga menurut polanya, dan keempat menurut tipenya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 4 segi pengamatan tersebut, yaitu yang pertama menurut tipenya. Berdasarkan cara penguasaan unsur-unsur produksi dan pengelolaannya, usaha tani digolongkan dalam 3 macam, yaitu pertama usaha tani perseorangan atau yang disebut dengan individual farm. Dalam usaha tani ini, unsur-unsur produksi ditentukan oleh seseorang dan pengelolaannya dilakukan oleh seseorang. Tanah yang diusahakan dapat berupa miliknya atau orang lain. Tenaga kerja yang diperlukan pun didapatkan dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari petani sendiri beserta anggota keluarganya, dan ada yang berasal dari luar keluarga berdasarkan gotong royong atau upah. Yang kedua, ada usaha tani kolektif atau yang disebut dengan collective farm. Adalah usaha tani yang unsur-unsur produksinya dimiliki organisasi kolektif.
Unsur-unsur produksi diperoleh organisasi dari membeli, menyewa, menyatukan milik perorangan, atau berasal dari pemerintah, dan pengelolaannya dilakukan oleh banyak orang secara kolektif. Selanjutnya yaitu ada usaha tani kooperatif atau yang disebut dengan cooperative farm, yaitu merupakan bentuk peralihan antar usaha tani perseorangan dan usaha tani kolektif. Pada usaha tani ini, tidak semua unsur-unsur produksi dan pengelolaannya dikuasai bersama. Tanahnya masih milik perorangan. Usaha bersama dituangkan dalam bentuk kerjasama dari berbagai segi, seperti pertama yaitu adalah kerjasama dalam penjualan hasil. Kedua, kerjasama dalam pembelian sarana produksi. Yang ketiga, kerjasama dalam tenaga kerja. Usaha tani kooperatif ini terbentuk karena petani-petani kecil dengan modal yang lemah tidak mampu membeli alat-alat pertanian yang berguna untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan menggabungkan modal-modal yang dimiliki, mereka dapat membeli alat-alat untuk digunakan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat pertanian. Yang kedua, ada menurut coraknya. Menurut coraknya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, usaha tani pencakup kebutuhan keluarga atau yang disebut dengan subsistence farm, di mana motif usaha tani ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik dengan melalui atau tanpa melalui peredaran uang. Yang kedua yaitu adalah usaha tani komersial atau yang disebut dengan commercial farm, di mana motif usaha tani didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga ada menurut polanya. Pola usaha tani ditentukan menurut banyaknya cabang usaha tani yang diusahakan. Berdasarkan jumlah usaha tani yang diusahakan, usaha tani dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, usaha tani khusus. Apabila usaha tani hanya mempunyai satu cabang saja, maka disebut dengan usaha tani khusus. Contohnya adalah usaha tani tembakau, usaha tani padi, usaha tani sapi perah. Dan apa sih faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, keadaan fisik tanah, yaitu apakah mendapat air pengairan sepanjang tahun sehingga cocok ditanam padi. Yang kedua, prinsip keuntungan komparatif, yaitu mengusahakan cabang usaha tani yang memberikan keuntungan paling besar dibandingkan dengan cabang usaha tani lain. Selanjutnya yaitu adalah usaha tani tidak khusus. Apa sih itu usaha tani tidak khusus? Yaitu adalah usaha tani yang mengusahakan bermacam-macam usaha tani seperti ternak atau ikan. Hal ini dapat dilakukan kalau petani memiliki dan mengusahakan berbagai macam tanah seperti tanah sawah, tanah darat, padang rumput, dan kolam. Selanjutnya yaitu ada usaha tani campuran. Merupakan bentuk usaha tani yang diusahakan secara bercampur antara tanaman dengan tanaman, tanaman dan ternak, tanaman dengan ikan, dan sebagainya. Usaha tani ini dikenal juga dengan tumpang sari. Misalnya, tumpang sari antara jagung dengan kacang tanah, tumpang sari antara padi dan ikan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah menurut tipenya. Usaha tani dapat digolongkan dalam beberapa jenis atau tipe tanaman yang diusahakan. Dari penggolongan ini dikenal usaha tani padi, usaha tani jagung, usaha tani ternak, usaha tani sapi, usaha tani ternak ayam, dan usaha tani kubis. Faktor-faktor pembeda usaha tani yaitu pertama, faktor fisik, yaitu adalah faktor ini sangat mempengaruhi tipe usaha tani.
yang terdiri dari iklim, tanah, maupun topografi. Apabila faktor fisik di suatu tempat tidak sesuai dengan usaha tani yang diinginkan petani, maka petani tersebut harus mengubah keinginannya atau pindah ke daerah lain yang mempunyai faktor fisik yang sesuai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu faktor-faktor tadi, yaitu pertama iklim. Iklim itu yang mempengaruhi seperti curah hujan, temperatur, pancaran sinar matahari, dan kelembaban curah hujan mencakup faktor-faktor seperti curah hujan dalam setahun, penyebaran hujan dan variasinya dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada tanah. Tanah-tanah pada setiap tempat berbeda dalam tingkat kesuburannya, dalam tekstur, dan dalam tebal dan dalamnya lapisan. Setiap jenis tanaman memerlukan syarat-syarat tertentu untuk tumbuh baik. Ada tanaman yang hanya dapat tumbuh pada tanah yang subur, dan ada pula yang dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur. Ketiga yaitu adalah topografi. Pengaruh topografi pada tipe usaha tani berhubungan dengan erat dan iklim dan tanah. Perbedaan tinggi di atas permukaan laut menyebabkan perubahan pada iklim. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, makin rendah suhunya dan makin panjang masa tumbuhnya. Hal ini berarti harus ada perbedaan tipe usaha tani, dataran tinggi dengan dataran rendah. Pengaruh topografi penting juga, artinya pada perbedaan tata niaga, yaitu jarak yang sama jauhnya lebih cepat ditempuh pada tanah datar daripada tanah miring. Dan demikian, topografi mempengaruhi penjualan hasil usaha tani ke pasar. Selanjutnya yaitu adalah faktor ekonomi. Pertama itu adalah biaya tata niaga. Perbedaan biaya tata niaga yaitu biaya yang diperlukan untuk menempuh jarak dari produsen ke konsumen mempengaruhi tipe usaha tani yang diusahakan di suatu daerah. Biaya ini meliputi biaya pengangkutan, biaya pengolahan, biaya penyimpanan, dan biaya penjualan. Baiklah, yang kedua yaitu adalah perubahan harga produksi. Perubahan harga ada hubungannya dengan jumlah produksi. Pada saat berproduksi banyak, di waktu panen harga menjadi rendah. Kejadian ini kemudian diikuti oleh pengurangan produksi dan sedikit demi sedikit harganya menjadi tinggi. Apabila harga tinggi, petani akan berusaha memproduksi sebanyak-banyaknya. Akibatnya adalah harga turun. Akibat dari penurunan harga ialah bahwa petani akan berusaha mengurangi produksinya dan nantinya kembali menaikkan harga. Selanjutnya yang ketiga, persediaan modal. Modal lebih banyak mempengaruhi besarnya usaha tani daripada tipenya. Tetapi bagi petani muda yang baru mulai berusaha, besarnya modal yang tersedia akan menentukan tipe usaha taninya. Ia akan memilih tipe yang memberi kemungkinan pengembalian modal aslinya dengan cepat. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai peranan usaha tani dalam perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, luas lahan pertanian. Sebagian besar lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Yang kedua, jumlah penduduk di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1996 sekitar 45%, menurun menjadi 42% pada tahun 2009. Pada saat kritis, pada tahun 1999 meningkat menjadi 50%. Tahun 2002 turun kembali menjadi 47%.
Yang ketiga yaitu serapan tenaga kerja pertanian 34 juta pada tahun 1985, 42 juta pada tahun 1992, turun menjadi 40 juta pada tahun 1993 dan turun lagi menjadi 37,5 pada tahun 1994. Namun masa kritis tahun 1998 naik lagi menjadi 64,4 juta orang. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia itu adalah bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu adalah pendapatan nasional. Sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional sekitar 16,99% pada tahun 1998, sekitar 167 triliun rupiah. Angka yang besar bukan? Yang kedua yaitu adalah secara absolut peranan tersebut mengalami kenaikan, tetapi secara relatif mengalami penurunan. Yang ketiga, pada awal pelita. Yang keempat yaitu adalah produksi pangan domestik. Pertanian menghasilkan bahan kebutuhan pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan. Sebagai penghasil pangan, pertanian belum ada yang menggantikannya. Sehingga dalam keadaan darurat atau perang, peranan pertanian sangat strategis. Kelima yaitu adalah penghasil devisa. Yang pertama, komoditi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sebagian tanaman. Kedua, yaitu adalah pangan dan peternakan merupakan komoditas ekspor penghasil devisa. Nilai ekspor pertanian tahun 1984 sebesar 2,5 miliar dolar US atau Amerika Serikat, meningkat menjadi 7,1 miliar dolar US. Yang keenam yaitu adalah mempunyai efek multiplier yang besar. Ketujuh, memberi pasokan kepada industri pertanian. Kedelapan, sebagai pasar industri.